warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast HMJ Analis Kesehatan with Imatelki. Melalui obrolan seru bersama analis kesehatan. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches of a line, and you know. Yang bertema, jangan biarkan kecemasan Anda menghalangi masa depan Anda. Baik, dalam beberapa menit ke depan, saya Nadia Huzaimah dari Imatelki akan menemani kalian melalui obrolan seru bersama analis kesehatan. Pada kali ini, kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Yang pertama ada Muhammad Thoyib yang merupakan winner putra-putri kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Mungkin boleh Kak Thoyib untuk say hello di kamera terlebih dahulu. Halo. Baik, untuk yang kedua, bintang tamu kita tak kalah hebatnya yang bernama Yunda Intan Monika yang merupakan mahasiswa himpunan analis kesehatan. Boleh Yunda Intan untuk say hello di kamera terlebih dahulu. Halo. Ngomong-ngomong nih, gimana nih kabarnya untuk Kak Thoyib? Apakah baik aja? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik aja sih. Kalau untuk Yunda Intan, gimana nih kabarnya Yun? Alhamdulillah juga baik, Kak. Alhamdulillah. Baik, mereka ini akan menginspirasikan kita mengenai gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Sebelumnya pasti teman-teman di luar sana bingung nih, kok manggilnya Kak sama Yunda ya gitu. Jadi sedikit penjelasan, untuk di himpunan jurusan analis kesehatan itu ada yang namanya panggilan khusus nih. Untuk cowok itu namanya panggilannya Kakak, dan cewek itu panggilannya Yunda. Mungkin teman-teman di luar sana yang ingin bergabung di analis kesehatan boleh sih gabung-gabung sama kami. Tanpa basa-basi nih Kak, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan, tanya jawab. Yang pertama itu Kak, ada penyebab gangguan kecemasan. Mungkin dari Kak Thoyib nih, boleh bantu jawabnya Kak, apa sih penyebab gangguan kecemasan menurut Kak Thoyib? Oke, penyebab gangguan kecemasan itu sebenarnya ada banyak ya Kak ya. Kalau misalkan secara umum yang Kakak tahu, gangguan kecemasan itu terjadi ketika orang tuh suka untuk menghabiskan waktu sendiri. Jadi kayak orang-orang hari ini itu tuh kan banyak yang menghabiskan waktu sendiri kayak rebahan, scroll TikTok kayak gitu kan. Dan itu tuh bisa memancing mental kayak gangguan kecemasan, kayak mental illness kayak gitu. Kenapa? Karena mereka tuh kalau misalkan main sosial media itu kan membandingkan terus kehidupan mereka sama kehidupan orang lain, dan mereka tuh kayak merasa nggak pernah cukup dengan apa yang mereka punyai gitu. Jadi kayak membanding-bandingkan terus, dan pada akhirnya mereka tuh merasa stres, dan di situasi terburuk mereka tuh akan merasa memiliki penyakit mental gitu. Itu tadi kan penyebab gangguan kecemasan nih teman-teman semuanya. Yang kedua nih ada macam-macam gangguan kecemasan. Untuk jawaban yang kedua nih mungkin boleh dari Yunda Intan nih, jawab apa sih macam-macam gangguan kecemasan. Tadi kan udah dijelasin nih pendorong dari gangguan kecemasan itu terjadi gitu. Sekarang nih macam-macamnya nih, boleh Yun bantu dijawab nih. Terima kasih Kak Nadia. Kalau menurut kita pribadi ya Kak, gangguan kecemasan itu banyak Kak. Tapi setahu itu kan gangguan kecemasan itu ada yang gangguan kecemasan panik. Gangguan kecemasan panik itu kan terjadi karena ketakutan yang berlebih tanpa jelas, kemudian disertai dengan keluarnya keringat dingin, kayak gemetar, jantung berdebar dengan kencang. Terus ada gangguan sosial. Gangguan sosial ini kayak orang fobia sosial, yang merupakan orang-orang yang cenderung tidak mau bersosial ke depan umum atau di muka umum, karena dia tuh merasa kalau misal saya bersosialisasi di depan umum nanti bisa mempermalukan diri saya. Nah, hal ini terjadi karena dia memiliki sesuatu atau hal atau masalah yang terjadi di masa lalunya yang tidak pernah dia lupakan. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Cara mengatasinya Kak, gimana sih kecemasan yang berlebihan menurut versi dari kalian? Kan kayak Kak Thoyib kan ada kayak event di luar sana Kak, pastinya kan sebagai putra putri kampus nih, pasti kan bertemu orang banyak di depan, di atas panggung gitu kan. Itu boleh Kak, gimana sih cara mengatasinya? Kalau misalkan gangguan kecemasan, kalau misalkan mau untuk kayak mencegah orang-orang yang punya gangguan kecemasan, itu tuh bisa dibarengi dengan hal-hal seperti istirahat yang cukup, kemudian rajin berolahraga seminggu 3 kali, atau melakukan hal-hal positif. Jadi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan itu umumnya berasal dari stres yang berlebihan. Jadi kalau mereka istirahat dengan cukup, itu tuh bisa meminimalisir mereka memiliki potensi untuk memiliki gangguan kecemasan. Kemudian kalau mereka berolahraga 3 kali seminggu misalnya, itu tuh kan bisa merubah mood mereka menjadi lebih baik. Kan ada datanya kalau misalkan
olahraga itu bisa merubah mood kita menjadi lebih baik. Kemudian melakukan kegiatan positif seperti yang kita lakukan pada hari ini kan. Itu tuh kita tuh sudah melakukan hal-hal seperti berinteraksi sosial, bertukar pikiran, dan belajar hal-hal baru. Dan kalau misalkan hal-hal itu kita lakukan terus menerus, kita tuh bisa mengurangi potensi kita tuh memiliki kecemasan sosial ataupun hal terburuk, yaitu gangguan mental. Kalau tadi kan seperti itu sih. Baik, tadi kan jelasin sedikit nih teman-teman semuanya harus olahraga sih. Berarti nanti setelah ini kita harus olahraga ya kak ya? Iya. Setidaknya ada olahraga lari gitu ya kan? Atau nge-gym, Boleh angkat juga beban sih. boleh. Boleh sih. Dan juga kita tuh bisa memulai untuk lebih belajar atau baca-baca buku itu sudah cukup sih kak. Lebih ke refreshing gitu ya? Iya, Agak mood gitu. Jangan scroll TikTok terus. Bang, makasih Kak Toi. Soalnya nih untuk Yunda Intan nih gimana sih menurut Yunda? Yunda kan pernah didengar nih, dengar Yunda nih pernah jadi kayak MC di acara yang besar ya di Poltekkes kemarin. Pasti gugup nggak sih? Untuk mana bintang tamunya juga artis ya kalau nggak salah kemarin ya. Saya drama artis kemarin yang di mungkin boleh dijelasin nih untuk teman-temannya di luar sana gimana sih cara mengatasi kecemasan itu? Baik Kak Nadia, kalau menurut Intan pribadi ya Kak, cara mengatasi kecemasan itu betul banget kata Kak Baik tadi. Nah selain itu kita tuh harus menyediakan atau mempersiapkan diri kita dengan semaksimal mungkin apa yang akan kita tampilkan, apa yang akan kita sampaikan di depan umum dengan hal-hal yang sudah kita pelajari. Kemudian setiap orang kan berbeda-beda versi ya Kak. Ada yang dia cukup dengan mendengar dan melihat apa yang akan ditampilkan nanti, dan ada juga orang-orang yang setelah melihat dan mendengar tetapi dia harus mencatat apa sih nanti yang harus disampaikan. Nah selain itu kemudian dia kan nanti setelah dicatatnya itu dipahaminya dulu. Setelah dipahami usahakan Nah, usahakan banget tuh latihan sendiri kan. Di depan cermin tuh karena kita tuh bisa mengetahui gimana, apa sih yang kurang ya Kak, apa sih yang ini, apa sih yang itu. Misal kalau salah omong, salah kata, salah ucap, nanti takut ada yang menyinggung orang lain gitu kan. Kalau misalnya kita mau menampilkan tarian atau apa kan gitu, nah, oh ini salah ya gerakan aku ya. Oh iya, iya benar. Kayak pasti kalau misalkan orang latihan tari itu juga ada kaca banyak banget gitu kan. Iya betul kan. Nah setelah mempersiapkan hal yang matang, kita tuh harus memberi afirmasi positif kepada diri kita. Itu tuh penting banget kan. Usahain setiap pagi tuh kita, terutama anak muda, harus memberikan afirmasi yang positif kepada diri kita sendiri, bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang akan kita lalui pada hari ini. Berarti untuk lebih awalnya itu kita percaya diri juga sih, ya kan? Iya, betul. Gimana sih kita kalau kita mau ngasih apa sih namanya itu informasi ke kalian banyak, tapi kita sendiri aja nggak bisa percaya dengan diri kita sendiri, nggak bakal ini juga sih, benar sih. Mungkin nih Kak Yun, sebenarnya ada nggak sih teman kalian yang mengalami kecemasan nih, teman dekat kayak atau teman kuliah gitu, yang tiba-tiba kayak ngadu, aku cemas loh besok aku ujian ini itu, apalagi di kesehatan kan ada kayak ujian praktek ya kan, nah pasti kan takut temu dosen takut salah jawab atau emang nggak pernah dijawab gitu soal-soal. Yang boleh dari yang Intan nih, ada nggak sih temennya? Kalau untuk teman kita sendiri itu Kak ada ya pastinya, karena kan kebetulan kita sama Kak Toib ini satu prodi, sama-sama prodi farmasi ya Kak. Nah setiap akhir semester itu kan kami ada praktikum mata kuliah wajib gitu kan. Sebelum melakukan praktikum kan pasti ada responsi kepada dosen sendiri itu Kak ya. Nah ada kemarin tuh teman kita sendiri tuh dia nggak jadi melakukan responsi kepada dosen tuh, jadi dia nggak jadi praktikum Kak. Padahal dia tuh udah menyiapkan banyak banget, udah nyiapin persiapannya itu matang banget Kak. Kayak belajar dari awal gitu ya kan? Karena dia tuh cemas menghadapi dosennya, padahal dosennya tuh nggak ngapa-ngapain, tapi cemas aja gitu Kak. Oh ngadep itu sendiri-sendiri gitu ya? Iya. Kebetulan kan kemarin tuh alhamdulillah itu udah selesai nih untuk praktikumnya. Kan kasian juga melihat kawan sendiri belum selesai praktikum, padahal sama-sama belajar, sama-sama nyiapin dengan matang. Nah kemudian Intan
ngajak dia pergi ke satu tempat itu di tempat praktikum itu Kak, tapi di tempat yang tidak ada yang kurang keramaian ya gitu. Nah, kemudian tuh kalau kita mau nenangin seseorang tuh usahain dulu diri kita udah tenang Kak. Gimana sih kalau kita lagi kayak mumet gitu, mau lihat senang orang kan malah makin tambah mumet. Aduh nasib jadinya ujung-ujungnya gitu ya kan. Misal kalau kita nggak tenang, teman kita nggak tenang kan nggak nyambung Iya, gitu. Nah terus kalau kita udah tenang, kita tenangkan teman kita tanya sama dia, kenapa sih ini cemas, apa sih penyebabnya, padahal kan udah belajar dengan matang. Usahain juga ya kalau misalnya nanya sama teman yang sedang kecemasan itu jangan pakai nada yang tinggi Kak, karena itu menyebabkan kecemasan dia semakin Tertekan gitu. iya semakin tertekan ya. Ya sudah itu kita beri dia motivasi, beri dia afirmasi juga, karena kan afirmasi tadi kan udah dibilang tadi Kakak di awal, afirmasi itu sangat penting banget untuk diri kita sendiri apalagi untuk orang-orang di sekitar kita. Kita beri motivasi kayak kita tuh bisa kok, semuanya tuh ada jalan. Berarti kalau teman kita yang mengalami kecemasan itu kayak kita kasih semangat gitu ya kan. Gak mungkin lah kita kayak tinggalin waktu kita udah tinggalin aja gitu. Mungkin ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman semuanya. Apa kemungkinan terburuk yang dapat terjadi dari gangguan kecemasan dan apakah hal itu dapat mengganggu aktivitas para penderitanya? Mungkin mulai dari Kak Toyib untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, kalau misalkan kemungkinan terburuk dari orang-orang yang memiliki penyakit mental, itu pastinya bisa kita lihat sendiri di kenyataan. Kalau orang-orang yang berpenyakit mental itu bisa saja mereka bunuh diri. Jadi kayak kalau misal kan banyak tuh berita-berita di Indonesia ya, kalau misalkan mereka tuh punya nilai IPK-nya turun atau hal-hal semacam galau, sekedar galau aja itu tuh bisa bikin orang-orang menjadi bunuh diri. Depresi nggak sih ya? Iya, depresi dan stres itu tuh langkah awal ke orang-orang yang bakal mendapatkan mental disorder. Jadi kayak kalau misalkan kemungkinan terburuk itu tuh bakal bikin orang untuk bunuh diri. Kemudian ganggu nggak sama kehidupan? Iya, aktivitas kita terganggu nggak sih dengan hal itu? Gitu? Kalau misalkan itu tergantung kadar stresnya ya. Kalau misalkan orang-orang itu masih bisa mengendalikan stresnya, itu tuh nggak bakal terlalu memengaruhi sekitarnya. Jadi kan kalau misalkan ada orang-orang yang nahan dirinya, itu tuh bisa jadi kayak bom waktu untuk diri sendiri. Jadi kayak kalau misalkan mereka nahan di titik puncaknya, mereka tuh bakal nyebarin energi negatifnya ke semua orang, bahkan ke dirinya sendiri. Dan kayak tadi kalau misalkan di kemungkinan terburuknya mereka tuh bakal bunuh diri gitu. Berarti mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman semuanya. Apa kemungkinan terburuk yang dapat terjadi dari gangguan kecemasan dan apakah hal itu dapat mengganggu aktivitas para penderitanya? Mungkin mulai dari Kak Toyib untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, kalau misalkan kemungkinan terburuk dari orang-orang yang memiliki penyakit mental, itu pastinya bisa kita lihat sendiri di kenyataan. Kalau orang-orang yang berpenyakit mental itu bisa saja mereka bunuh diri. Jadi kayak kalau misal kan banyak tuh berita-berita di Indonesia ya, kalau misalkan mereka tuh punya nilai IPK-nya turun atau hal-hal semacam galau, sekedar galau aja itu tuh bisa bikin orang-orang menjadi bunuh diri karena depresi nggak sih ya? Iya, depresi dan stres itu tuh langkah awal ke orang-orang yang bakal mendapatkan mental disorder. Jadi kayak kalau misalkan kemungkinan terburuk itu tuh bakal bikin orang untuk bunuh diri. Kemudian ganggu nggak sama kehidupan? Ya, aktivitas kita terganggu nggak sih dengan hal itu? Gitu? Kalau misalkan itu tergantung kadar stresnya ya. Kalau misalkan orang-orang itu masih bisa mengendalikan stresnya, itu tuh nggak bakal terlalu memengaruhi sekitarnya. Tapi kalau misalkan udah parah kayak biasanya kan ada tuh orang yang mendem-mendem, kalau misalkan ada masalah nggak mau cerita kayak gitu kan, kayak bisa nih gitu, kayak mereka tuh mau nyoba sendiri gitu. Jadi kan kalau misalkan ada orang-orang yang nahan dirinya, itu tuh bisa jadi kayak bom waktu untuk diri sendiri. Jadi kayak kalau misalkan mereka nahan di titik puncaknya, mereka tuh bakal nyebarin energi negatifnya ke semua orang, bahkan ke dirinya sendiri. Dan kayak tadi kalau misalkan di kemungkinan terburuknya mereka tuh bakal bunuh diri gitu. Berarti penting sih kalau kita punya teman dekat gitu ya untuk berbagi cerita itu, entah kita dengan beban dia atau dia dengan beban kita. Iya benar. Kalau misalkan nggak mau
Bisa juga kayak orang terdekat tuh keluarga, nggak melulu teman gitu kan. Ya, bisa juga teman atau ya bisa lah orang pintar-pintar orang. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut pengetahuan bintang tamu kita pada hari ini, apakah aman untuk kita mengkonsumsi obat-obatan untuk depresi dalam jangka waktu yang panjang nih? Kayak stres nih, kayak butuh, kalau di film-film itu kan ada yang namanya obat penenang nih teman-teman semuanya. Mungkin dari bintang tamu kita ada yang bisa jawab nih? Dari Nathan apa katanya dulu? Boleh. Boleh katanya. Obatnya ini obat apa nih Kak? Jadi kayak kalau misalkan di farmasi, kami itu kan belum terlalu mengenal ya obat-obatan itu, kayak kalau misalkan obat penenang. Mungkin kalau misalkan ada orang yang berkonsultasi ke psikiater atau psikolog, itu kan pasti bakal dikasihkan obat-obatnya, masih dikasihkan takarannya kayak berapa kali diminum gitu. Kalau misalkan masih di dalam anjurannya, masih kayak dalam lingkup anjuran si dokter, itu aman-aman aja. Cuma kalau misalkan ya logika aja, kalau misalkan mereka makannya kayak ngemil gitu kan, udah apa namanya, udah overdosis, itu tuh bakal kayak Ada efek samping yang berlebihan gitu kan. mereka jadi kayak nge-fly gitu kan. Bisa jadi dengan hal-hal seperti itu malah bikin masalah baru. Jadi kayak obatnya obat apa dulu nih? Kalau misalkan obat dari psikiater ya boleh-boleh aja. Kalau misalkan di jangka waktu panjang, mungkin emang obatnya itu dibutuhkan dalam waktu panjang, karena kasus mental disorder itu juga nggak mudah. Tergantung kepribadian orang masing-masing. Iya, gitu kan. tergantung orang yang juga pakai nggak kan. Maksudnya tuh diminum nggak obatnya. Kalau misalkan jarang minum ya lama. Baik, terima kasih Kak. Baik, untuk Yunaitan gimana Yun? Kan sama-sama farmasi ya, tapi pribadi orang beda-beda, beda pendapat gitu. Mau ditambahkan Yunaitan gimana? Banget tuh Kak kata-kata itu tadi. Dan juga tuh mau nambahin lagi ini, kalau untuk mengkonsumsi obat depresi itu tuh tergantung dengan depresinya tuh di kelas apa Kak? Rendah kah, sedang kah, tinggi kah? Kalau misalnya masih depresinya kelas rendah, kalau konsumsinya obat yang tinggi tadi kan betul banget kata karena dia tadi bisa overdosis dan menyebabkan masalah yang baru. Baik teman-teman semuanya, berarti kalau masih anjuran dokter, berarti masih boleh sih untuk teman-teman yang di sana untuk ke psikolog, psikiater gitu. Tapi jangan sampai kita sama kayak teman-teman yang di jalanan di sana, kan banyak yang kayak apa sih Kak? Momik apa itu? Iya, banyak. Mulai kan banyak banget tuh. Jangan sampai kita tercemar dengan hal-hal yang begitu, karena tidak baik sih. Selanjutnya Kak, untuk yang terakhir nih, kan ada pertanyaan beberapa tadi. Yang terakhir nih Kak, pesan-pesan dan kata motivasi para bintang tamu untuk teman-teman kita di luar sana yang masih sering mengalami kecemasan gitu, supaya bisa percaya diri seperti bintang tamu kita pada hari ini teman-teman. Ya, dari Nathan dulu. Untuk motivasi yang memiliki dan kecemasan yang berlebihan, itu kita harus mencintai diri kita sendiri dulu, kemudian buka pikiran dan mata kita lebar-lebar, karena di luar sana itu masih banyak sekali hal-hal yang masih harus kita kejar. Kemudian untuk telinga kita, untuk telinga bukan berarti kita tidak menerima kritikan atau saran atau masukan dari orang lain, karena itu dapat membangun jiwa kita, membangun diri kita semakin menjadi maju. Oke. Bener banget apa yang disampaikan sama Yunda Intanya tadi. Kakak nambahin aja, kalau misalkan ada pepatah mengatakan kita tuh harus fokus sama diri kita sendiri untuk mengembangkan diri kita. Dan kalau kita fokus sama omongan-omongan orang, kayak kritikan-kritikan orang yang pedes, yang negatif, itu tuh bakal ngembangin si pikiran-pikiran negatif di pikiran kita. Jadi kayak itu tuh bakal berdampak pada diri kita di kedepannya. Jadi motivasinya kita tuh fokus sama diri kita sendiri, kita fokus untuk membangun diri kita sendiri, nggak usah peduli ini kan Kak, nggak usah dipeduliin tuh omongan-omongan orang yang negatif sama kita, karena yang tahu diri kita itu kita sendiri. Jadi kalau misalkan mereka mengatakan hal-hal apapun itu, kan itu belum tentu benar, dan kebenaran diri kita itu kita sendiri yang tahu. Jadi kalau misalkan itu nggak benar, ya udah gitu. Baik, jadi sedikit cerita berarti apapun yang kita dengar dari orang lain, berarti kita harus saling lebih dahulu gitu. Yeah. Dan lebih sering harus berpositif thinking untuk kedepannya. Kita kan juga nggak tahu tentang di bulan nanti kita dapat teman yang banyak, di luar sana kita juga bertemu rekan-rekan. Yang penting kita tuh dari sekarang, dari ini harus menanamkan diri kita percaya diri dan menambahkan relasi gitu ya kayak.
Baik, bintang tamu kita pada hari ini hebat-hebat semuanya. Dari jawaban yang pertama sampai yang terakhir mereka bisa jawab dengan kata-kata yang baik. Apa sebenarnya untuk kita semua? Nah, itu tadi obrolan kita dengan Yunda Intan dan Kak Toyib. Dalam obrolan ini bisa kita simpulkan bahwasannya jangan biarkan kecemasan Anda menghalangi masa depan Anda. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Kak Toyib dan Yunda Intan pada hari ini. Di obrolan seru bersama Agnes Kesehatan. Saya rasa apabila ada salah, saya mohon maaf kepada Allah yang Maha Pengampun. Saya Nida Huzaimah dan Putri pamit undur diri. Dadah. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it